perkara yang menyangkut kepentingan bangsa dan hajat hidup masyarakat kita, serta mendukung tentunya program-program prioritas nasional sebagaimana yang telah diarahkan dan diperintahkan oleh Presiden. Seperti antara lain, bagaimana penyelamatan sumber daya alam. Kita sedang menangani beberapa perkara, baik yang sudah terbuka ke publik maupun yang tertutup, yaitu tata kelola pertambangan. Kita ini ingin semua dapat dikelola dengan baik, dengan kepentingan sebesar-besarnya untuk negara. Perkara transfer pricing ini membutuhkan energi besar bagi rekan-rekan penyidik kami untuk menyelesaikannya. Dan perkara-perkara lain tentunya yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, yaitu tata kelola makan bergizi gratis MBG. Yang kedua, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi energi penting bagi kami di Gedung Bundar agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, independen, dan berkesinambungan. Yang ketiga, kami menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampisus. Tadi kita sudah dengarkan keterangan dari Jampisus bahwa tugas-tugas masih diberikan Kejaksaan Agung kepada Jampisus dalam menangani perkara-perkara yang sedang ditangani seperti MBG, Koperasi Merah Putih, pertambangan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan Jampisusnya segera dapat bekerja dengan baik, ya benar-benar. Jika memang tidak tersandung dengan kasus atau kasus korupsi atau kasus yang lain. Jadi setelah polisi ya yang mendatangi rumah Jampisus yang ada emasnya berapa miliaran. Pertanyaannya adalah, apakah pidana yang dilakukan oleh Jampisus tersebut? Ya, itu pertanyaannya. Sehingga dia menyeret sebagai tersangka. Ya, kalau sebagai praktisi mungkin masuk ke arah TPPU. Ya, tapi TPPU adalah ada pidana pokoknya. Ya, jadi kita tunggu dari pihak kepolisian apakah berani menetapkan sebagai tersangka. Ya, kita lihat apakah benar-benar juga khususnya bertahan di kejaksaan atau mundur. Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hingga saat ini, saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan
pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu belum genap 1 hari penuh, ya, yang kita dengarkan dari Jampitsus yang menyatakan bahwa masih diberikan tugas dari Kejagung. Ya, ternyata menurut Karopenkum bahwa telah resmi, ya, Kejagung menerima surat pengunduran dirinya. Jadi nggak tahu kita nih apa sebabnya, apa senggol sana senggol sini, kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan negara kita ini baik-baik saja dari koruptor, ya. Jadi, ya, apakah ini bersih-bersih? Kita berharap seperti itu dari masyarakat Indonesia. Ya, sebagai APH, ya, APH aparat penegak hukum benar-benar bekerja sesuai dengan, ya, tupoksinya, ya, sebagai jaksa maupun sebagai kepolisian Republik, bukan saling menyandra. Ya, semoga negara kita ini baik-baik saja. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, sebagai praktisi hukum, sanggupkah pihak kepolisian menyeret, ya, Jampitsus sebagai tersangka dengan pasal apa? Ya, pasal apa yang diterapkan menjadi dia tersangka? Kita tunggu selanjutnya.